Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berjumpa lagi dengan kami di sini untuk membahas kembali lanjutan dari materi mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi dari materi yang lalu, khususnya untuk kelas 3 ya, atau kelas 12 jurusan akuntansi. Ya, dimana materi yang lalu itu membahas tentang poin A dan poin B. Maka sekarang kita lanjut ke poin C. Ya, poin A adalah kas dan setara kas, poin B tentang piutang, ya, dan poin C ini juga mengenai masih menyangkut piutang, namun dengan dasar yaitu ada perikatan atau kerjasama di dalamnya, dan juga atas sebab piutang tersebut muncul ganti rugi ya. Jadi piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini pada awal ya kita tampilkan bahwa di situ ada poin C ya, dimana poin C ini juga membahas tentang piutang, namun piutang di sini berbeda dengan yang kemarin. Ya, kalau yang kemarin piutang itu terjadi karena memang transaksi yang terjadi mengharuskan munculnya piutang, maka yang ini karena sebab-sebab khusus sehingga piutang tersebut harus ada. Ya, sebab-sebab khusus ini akan kita bahas ke depan. Ya, oke. Lanjut. Nah, di sini poin untuk yang C-nya yaitu ada beberapa hal yang harus kita capai atau tujuan dari pembelajaran itu sendiri, yaitu yang pertama kita bisa mengidentifikasi atau mengetahui piutang yang berdasarkan perikatan atau kerjasama itu bagaimana, dan yang kedua piutang ganti rugi itu yang bagaimana ya, dan yang ketiga penyajian dan pengungkapan piutang itu dalam akuntansi itu bagaimana, dan yang keempat menjelaskan penghentian pengakuan piutang ya. Jadi kadang-kadang memang piutang itu sudah tidak dapat ditagih sehingga harus dihapus atau dihentikan. Di sini ya bahasanya dipakai menghentikan. Lalu yang terakhir yaitu penyisihan piutang, atau di mana ketika sudah diakui bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih atau memang kemungkinan besar tidak dapat dilunasi, maka kita harus menyisihkannya menjadi piutang yang tidak dapat ditagih. Baik, pada layar ini kita lihat sendiri bahwa yang pertama yang akan kita bahas itu tentang piutang berdasarkan perikatan ya, di mana piutang berdasarkan perikatan ini terbagi menjadi beberapa poin. Jadi yang pertama ya, di sini akan dijelaskan bahwa apa itu piutang perikatan ya, seperti yang saya jelaskan di pembahasan materi awal tadi, bahwa piutang perikatan ini tak lain dan tak bukan ini dikarenakan adanya kerjasama atau perikatan ya, atau kerjasama perjanjian. Nah ini ya, jadi perikatan yang dimaksud di sini muncul piutang yang dimaksud yang dimunculkan di sini itu akibat dari perikatan atau kerjasama ataupun perjanjian yang telah pernah dibuat atau disepakati. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan piutang perikatan. Yang kedua, kita masuk kepada bagaimana cara pengakuannya. Kembali lagi seperti materi-materi piutang yang sebelumnya ataupun kas. Maka piutang ini diakui itu kapan? Maka kita memiliki dua syarat. Kalau di buku ini ya, buku yang kita bahas ini memberikan dua syarat sehingga pengakuan itu bisa terjadi. Jadi syarat yang pertama, bukti-bukti yang didapat atau yang mendukung untuk dimunculkannya transaksi piutang itu sudah dapat dipastikan ya, atau bukti bisa dipercaya. Itu yang kedua ya. Jadi apa yang pertama ya? Jadi untuk diakui, jadi syarat yang pertama, bukti-bukti yang ada telah mendukung untuk dilakukan pengakuan piutang perikatan. Yang kedua ini masih ada sangkut pautnya dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi karena bukti-bukti telah mendukung, maka yang kedua ini berhubungan dengan nominalnya ya. Jadi di mana ketika nominal itu bisa diukur, maka piutang tersebut bisa kita akui ya. Jadi bukan hanya saja bukti-bukti telah terkumpul dengan baik, maka
piutang itu belum bisa diakui kecuali kalau sudah ada dimunculkan nominal atau sesuai dengan satuan keuangan yang berlaku, ya, dimana kalau Indonesia itu berarti uang rupiah, ya. Dimana setelah pengakuan ini maka di poin ketiga kita akan mengukur piutang perikatan tersebut. Adapun pengukurannya ini kalau sudah ada nominalnya bisa kita tentukan, maka pengukurannya lanjut kita lakukan. Di mana di sini dibagi menjadi 3 jenis, ya. Adapun jenis yang lain mungkin ada, tapi di buku ini dia hanya mengambil 3 jenis dari piutang tersebut. Jadi yang pertama piutang yang muncul, ya, di ini khusus pemerintahan, ya. Jadi karena kita praktikum ini mapelnya tentang pemerintahan, maka ini piutang yang dimaksud ini bukan piutang-piutang yang di perusahaan, tapi yang ada di pemerintahan. Jadi yang pertama piutang yang muncul karena pemberian pinjaman, ya, dimana kalau kita ketahui sendiri kalau dalam kerjasama pinjam meminjam itu biasanya ada syarat-syarat yang bisa memunculkan piutang. Dan yang kedua penjualan kredit, ya, dimana penjualan ini karena ini adalah penjualan utang maka bisa saja memunculkan piutang di pihak yang memberi kredit, ya. Nah, ini yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu piutang kemitraan, dimana kemitraan yang dimaksud sini adalah kerjasama, ya. Jadi terkadang dalam kerjasama itu memang sudah dipersyaratkan sesuatu besaran-besaran yang kemungkinan besar bisa memunculkan hak milik orang lain, ya, dimana ketika hak itu harus diberikan maka itu kita sebagai pihak yang berutang, tapi di pihak lain yang harus kita berikan hak itu akan menimbulkan di sisi lain itu piutang, ya. Jadi kalau kita ngutang berarti ada yang piutang, kalau kita piutang berarti ada yang ngutang, ya, itu. Nah, itu untuk pengukurannya. Adapun di sini besarannya bagaimana itu tergantung dari kesepakatan yang ada di perikatan atau yang ada di perjanjian, ya. Nah, ini kalau kita mau contohkan mungkin ketika kita mengkredit sesuatu atau mencicil sesuatu itu biasanya ada tempo atau tenggat atau batas yang diberikan untuk melunasi cicilannya atau angsurannya, ya, dimana ketika waktu tersebut kita lewati maka mau tidak mau kita akan dikenakan sesuai dengan hukuman sesuai dengan perjanjian yang ada, ya. Biasanya kita dikenai denda, maka denda ini kalau belum kita bayar itu utang bagi kita, tapi di sisi lain itu adalah piutang bagi yang memberi kredit, ya. Nah, itu yang saya maksud, ya. Jadi piutang ini memang muncul karena beberapa hal, ya, dan di pemerintahan pun ada seperti itu. Dan yang keempat ini kalau kita berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan maka kita langsung merujuk pada hasil-hasil akhir dari sebuah sebuah proses akuntansi, ya, di mana laporan keuangan. Sekali lagi karena ini masuk piutang dan itu masuk bagian aset, maka dia akan muncul di sisi bagian debit atau sisi kiri, ya. Kalau kita gambarkan dalam sebuah laporan keuangan maka dia akan muncul di bagian aset, ya, terkhusus bisa saja masuk di aset lancar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di poin yang kedua, kalau poin yang pertama tadi tentang piutang perikatan karena perjanjian dan kerjasama, maka di poin yang kedua itu tentang ganti rugi, ya, di mana piutang ini kalau dari namanya saja sudah kelihatan, ya, piutang ini akan muncul dikarenakan adanya kerugian yang harus diganti, ya. Jadi dalam pemerintahan itu ada seperti itu, sistem yang ada itu memang memungkinkan terjadinya piutang karena tuntutan ganti rugi. Jadi di poin yang pertama itu dijelaskan, diperlihatkan bahwa piutang itu ada yang berasal dari tuntutan ganti rugi, ya. Jadi ada akibat memang kelalaian atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu pihak kepada pemerintahan, sehingga pemerintah ini mau tidak mau harus menagih atau membuat si pelaku yang menyebabkan kerugian harus mengganti atau bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat, ya. Nah, dalam hal ini karena ini berhubungan dengan aset, maka aset atau apapun yang dia hilangkan, mau itu uang ataupun aset tetap, ya, aset lancar juga, ini karena dia menimbulkan kerugian di sisi pemerintah, maka dia bisa saja dituntut untuk ganti rugi, ya. Jadi itu dia tidak dipersyaratkan karena kenapa, tapi ada pihak yang memang membuat kerugian kepada pemerintah. Jadi
itu adalah ada sebabnya ya. Jadi saya katakan kalau yang tadi karena ada sebab perjanjian, maka ini ada sebab khususnya memang ya. Lalu yang kedua, ini tuntutan pembendaharaan, di mana piutang ini timbul dikarenakan kelalaian atau memang sudah diputuskan bahwa bendahara yang bersangkutan di sini ini melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian negara. Ya, tentunya semua ini ya, poin 1 dan poin 2 ini tidak serta-merta semudah yang kita pikirkan ya, langsung dijatuhi hukuman untuk ganti rugi, tidak. Ya, tetapi dalam perlakuannya kita perlu tahu jikalau ini terjadi ya. Kita hanya perlu, karena kita bagian pencatatan akuntansi, maka kita harus paham cara mencatatnya ketika ada hal-hal seperti ini terjadi, dan ini bisa saja terjadi ya. Jadi kalau yang pertama karena bukan sebab khusus bendahara, tapi yang kedua ini memang karena kesalahan dari atau kelalaian dari bendahara. Lalu yang ketiga, ini kembali lagi kalau dibicarakan tentang pengakuan dalam akuntansi pemerintahan, maka kita kembali lagi kepada sistem yang dipakai ya. Kalau sistem yang dipakai adalah akrual, maka kapan akan diakui, itu yang dua poin tadi ya, dua syarat tadi. Jadi yang pertama syaratnya adalah bukti-bukti yang ada telah mendukung atau bisa dipastikan pelakunya ya. Dan yang kedua, nominalnya sudah dapat diukur ya. Lalu kita ke poin yang keempat, maka diukurlah semua itu ya. Tentunya pengukuran ini memiliki tahapan-tahapan tersendiri ya, yang mungkin tidak dijelaskan di buku-buku ya. Ini sesuai dengan prosedur yang ada ya. Jadi akan diukur yang pertama tentunya sesuai dengan besaran yang terjadi ya. Jadi misalkan kerugian yang terjadi itu pasti ada nominalnya yang saya maksud tadi ya. Bukti-bukti itu pasti mengandung nominal-nominal, di mana nominal tersebut itulah yang akan menjadi dasar pengukuran ganti rugi atau tuntutan pembendaharaan ya, perbendaharaan. Lalu yang di poin yang kelima ini, pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Ini sangat-sangat krusial atau penting dalam pemerintah ya, dimana karena di dalam pengungkapan ini di catatan atas laporan keuangan itu mencakup hampir semua detail-detail yang perlu diketahui ya. Jadi disinilah semua detail-detail, siapa yang mengungkapkan, siapa yang mengukur, siapa pelakunya dan lain sebagainya, itu muncul pada poin kelima, dan ini sangat penting dan butuh ketelitian ya, karena disinilah semua akan menjadi terang ya, atau dijelaskan di dalam sini. Kita lanjut. Ini ya. Jadi pada poin yang ketiga itu diperlihatkan beberapa contoh penyajian dan pengungkapan. Di sini contoh yang diambil di sini adalah kalau di buku itu contoh studi kasus 2 ya, dimana kalau kita merujuk ke buku ini adalah sebuah kasus yang disebabkan oleh kelalaian bendahara. Dimana kalau kalian membaca soal di buku tersebut itu dijelaskan bahwa bendahara ini ya, pada perhitungan kasnya itu sudah pas ya, ketika diperiksa sudah pas. Namun ketika dicek fisik uang yang ada ya, entah satu dan lain hal, itu ditemukan adanya selisih antara apa yang tercatat dan apa yang ada fisiknya ya. Jadi ini berhubungan dengan uang. Ternyata setelah dicek ada selisih sebesar 45 juta rupiah ya, di mana hal ini setelah diselidiki dan mempunyai bukti-bukti yang kuat, dijatuhkanlah hukuman bahwa yang menghilangkan yang menyebabkan kerugian tersebut adalah bendahara ya. Lalu di sini pada jurnal yang pertama ini yang tanggal 21 April, jadi ini dibentuk untuk menghilangkan uang tersebut ya. Jadi uang ini kan tidak ada, sudah dihitung kembali, ternyata memang uangnya kurang 45 juta rupiah. Maka uang tersebut harus dikeluarkan dari data karena memang uangnya tidak ada. Di sini dimasukkan pada aset lainnya. Kenapa aset lainnya? Karena memang pada saat dikeluarkan ini belum ketahuan siapa yang akan ganti rugi ya, entah hilang dan lain sebagainya. Lalu pada jurnal yang kedua ini baru ketahuan bahwa yang akan mengganti kerugian tersebut adalah bendahara. Maka ditulislah bahwa bendahara tersebut memiliki kewajiban untuk membayar sebesar 45 juta rupiah. Inilah yang dimaksud piutang
ya. Karena kelalaian bendahara tersebut, maka dia wajib mengembalikan nilai uang sebesar 45 juta rupiah, ya. Ini aset lainnya ini sebagai pengganti, ya. Jadi aset lainnya akan 0. Di sini muncul piutang tuntutan pembendaharaan, ya, perbendaharaan. Lalu pada jurnal berikutnya yang ketiga di sini langsung dia lunasi, ya. Dalam satu tanggal ini langsung terjadi 3 transaksi yang berbeda. Yang pertama pengakuan hilangnya uang, yang kedua pengakuan yang siapa yang mengganti, dan yang ketiga ketika uangnya sudah di store, ya. Di mana ketika uang di store maka kas bertambah, kas yang tadinya hilang maka kembali normal, ya. Dan piutang yang tadinya harus kewajiban bagi bendahara itu juga sudah dilunasi, maka hilang, ya, maka nol lah di sini. Nah, itu. Jadi ini memang suatu kasus yang mungkin saja terjadi dalam suatu pemerintahan. Bisa saja juga di luar pemerintahan terjadi. Maka ketika didapati hal seperti itu, maka seperti ini perlakuannya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang berikutnya, ini contoh studi kasus 3, ya. Jadi harap diperhatikan kalau dilihat di bukunya itu tadi itu contoh studi kasus 2, sedangkan yang ini adalah contoh studi kasus 3. Di mana ini agak berbeda kasusnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah perbendaharaan, maka yang ini adalah tuntutan ganti rugi. Ya, di mana di contoh studi kasus 3 ini digambarkan bahwa telah terjadi hal yang menyebabkan bahwa pemerintah itu, ya, kehilangan asetnya sebesar 72 juta rupiah, ya. Jadi di sini kalau di jurnal kita lihat itu aset tetapnya, ya, peralatan dan mesin. Mungkin kalau kita bisa gambarkan seperti kendaraan, ya, mungkin dihilangkan dan akibat dari hal-hal yang lain. Tapi pada saat pertama aset tersebut dianggap hilang, maka inilah jurnal yang paling pertama dibuat, ya. Aset lainnya ini kenapa? Karena kita tidak tahu asetnya kemana, ya. Jadi tetap dianggap aset tersebut sebagai aset lainnya, ya. Ini untuk menyeimbangkan nanti sebentar ketika ketahuan karena apa dia hilang, ya. Lalu yang kedua, ini aset tetap dan peralatan dan mesin ini dikurangi. Kenapa? Karena memang itulah yang berkurang, memang tidak ada ini barang, ya. Nah, lalu setelah diselidiki ternyata pada hari berikutnya, ya, telah ditemukan istilahnya pelakunya, ya, dan dia harus mengganti hal tersebut. Jadi kerugian tersebut harus dia ganti, ya. Jadi hukumannya dia harus ganti rugi. Nah, ini yang saya maksud, ya. Dia mungkin lalai atau melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Lalu di jurnal berikutnya ini, ya, kalau kita baca di studi kasus 3 tersebut itu dijelaskan bahwa setelah dilakukan diskusi, ya, dan negosiasi, ternyata yang mengganti rugi hal ini itu tidak bisa langsung tunai 72 juta atau cash, ya. Dia hanya bisa mencicil, di mana cicilan di sini dijelaskan bahwa dia 3 juta per bulan selama 2 tahun, ya. Jadi itu sekali lagi ini sesuai tergantung dari perjanjian yang dilakukan, ya. Dimana ketika perjanjian tersebut dia bisa mendapat keringanan untuk menyicil setiap bulan 3 juta, maka hal tersebut memungkinkan, ya. Dan inilah yang muncul jurnalnya, dimana ketika piutang itu sudah diakui bahwa dia akan membayarnya, di tanggal 2 Agustus piutang tersebut dirubah akunnya menjadi bagian lancar tuntutan ganti rugi, dimana hal ini untuk menjelaskan bahwa bagian lancar tuntutan ganti rugi ini merupakan akun khusus yang timbul dikarenakan dia harus membayarnya secara bertahap, ya. Ini. Lalu piutang akan berkurang sesuai dengan besaran yang dia akan cicil semua, ya. Dan ketika dia sudah membayar 3 juta, maka kas akan bertambah jelas, ya. Sama kayak kasus yang tadi, di mana kas bertambah sampai menjadi normal, dan apa yang berkurang jelas, ya, yang menjadi akun sebagai pengurang untuk dia berutang kepada pemerintah. Di mana di sini kalau di contoh yang tadi itu adalah piutang tuntutan pembendaharaan, maka di sini adalah bagian lancar tuntutan ganti rugi, ya. Maka dia akan menyicil sampai 2 tahun dan akan kembali normal
aset lainnya sebesar 72 juta ya, dimana di sini dalam hal ini kas ya, nanti kas akan diganti dengan aset lainnya sebesar senilai 72 juta rupiah, jadi akan kembali normal. Selanjutnya, ini adalah penyajian di neraca ya. Kalau saya katakan tadi, karena dia masih masuk bagian aset, maka dia ada di sebelah kiri ini ya. Di ini sebelah kiri yaitu bagian dari aset ya. Ini ya, dan termasuk misalkan aset lancar, maka dia masuk di aset lancar. Jika selama dia masih masuk aset, maka dia muncul di sebelah kiri atau sisi debit ya, dari laporan neraca. Ini di poin yang keempat, poin selanjutnya ya, dijelaskan tentang penyisian piutang ya. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal, bahwa penyisian piutang itu terjadi dikarenakan memang suatu kondisi yang menyebabkan bahwa utang tersebut tidak dapat lagi ditagih, kemungkinan besar, sehingga harus kita hitung memang ya, kita harus sisihkan alias kita pisahkan memang yang mana utang yang bisa tertagih kemungkinan besar, yang mana yang kemungkinan besar tidak bisa tertagih ya. Jadi kita harus bisa-bisa, oh ini bisa, oh ini tidak, ini bisa ya. Kalau di sini dijelaskan ya, cara untuk menentukan yang berapa atau besaran yang mana yang harus disisihkan itu tergantung dari kebijakan yang ada ya, di mana kebijakan tersebut tentunya sesuai dengan analisis data yang ada, pengalaman yang telah lalu, ataupun ada hal-hal lain yang memang sudah disetujui sebelumnya, sehingga besaran atau beberapa piutang yang yang tidak tertagih ini bisa kita ketahui atau kita hitung ya. Kalau di sini dijelaskan juga bahwa dalam pemerintahan itu ya, kebanyakan itu sesuai dengan perintah atau keputusan-keputusan yang telah disepakati ya, itu khusus pemerintah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana penggambaran bahwa jenis-jenis kualitas piutang itu ya, di mana di sini ada 4 dia bagi, yakni lancar, di mana tingkat taksiran atau perkiraan tidak dapat ditagih itu sangat kecil, di mana 0,5% itu dia kualitas piutang lancar. Kurang lancar, ini naik ya, kemungkinan tidak tertagihnya itu 10%. Diragukan ini sudah 50-50 ya, 50%. Lalu yang disebut dengan macet berarti sudah ke 100% dinyatakan tak tertagih. Ya, ini baru taksiran ya, ingat persentasenya ini baru taksiran, dan ini hanyalah sebuah contoh dari diberlakukannya yang namanya tadi ya, penyisihan piutang. Lanjut. Ini beberapa contoh bagaimana perhitungan piutang itu dilakukan ya. Kalau di sini dia bagi sesuai dengan tahunnya, di mana umur piutang yang ada itu ada yang baru berumur 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, dan lebih dari 3 tahun. Dan semakin lama belum terbayarkan, maka kemungkinan besar tidak terbayarkannya semakin besar ya. Jadi penyisihannya itu harus juga diperbesar. Kenapa? Karena memang semakin lama piutang tersebut, semakin tidak memberikan harapan bahwa piutang tersebut akan dilunasi. Ya, ini hanya sebagai contoh. Ini adalah contoh di mana diperlihatkan bahwa jurnal bagaimana ketika dilakukan penghapusan atau piutang tersebut dianggap tidak dapat tertagih. Di sini piutang berkurang, itu sudah jelas ya. Kenapa berkurang? Karena memang tidak dapat ditagih ya. Jadi inilah jurnalnya. Dia akan mengulangi. Ingat kembali lagi, jurnal ini muncul untuk diakui bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih ya. Bukan berarti piutang tersebut sudah dihapuskan, tidak. Tapi di sini mungkin akan dihapuskan ya. Jadi ini baru kemungkinan akan dihapuskan. Jadi masih disebut penyisihan. Ini adalah bagaimana jika yang sudah dihapus tadi ya, yang sudah di jurnal tadi, yang ini yang pertama. Ini sudah di jurnal, lalu hal ini ternyata setelah ditindaklanjuti, ternyata piutang tersebut dapat tertagih. Ini jurnal yang untuk dilakukan untuk membalik piutang ya. Jadi piutang tersebut tetap harus dibalik supaya memunculkan kembali akun piutang. Ini ketika piutang dibayarkan ya, di mana piutang ini dibayarkan secara bertahap 5 juta sampai 15 juta. Inilah jurnal yang terbentuk ketika utang itu akan disisihkan ataupun akan dihapuskan ya.
Nah, itu adalah yang terakhir ya. Adalah materi terakhir. Mungkin ketika ada pertanyaan silakan ya chat di WA saya atau silakan komentar di video ini ya. Ini hanyalah sebagai ulangan atau materi ulangan untuk pembelajaran siswa-siswa yang mungkin belum sempat secara langsung kita belajar ya. Oke. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat mudah kita pahami ya, dan semoga semua ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.